juga adalah Jojo yang harus dikonfirmasi eliminasinya sama seorang Aidans. Dan pelan-pelan tapi pasti Beyond bakal follow up tim yang sempat menjadi orang yang menghabisi Abax. Dan udah dapat infonya sebenarnya tinggal tapping aja ke Entertain. Tidak memiliki glue wall dan kesempatan untuk membukanya sehingga dia harus knockdown. Tapi sayangnya tempo diturunin dulu sejenak sehingga Sam13 berhasil selamat kembali. Kerja sama yang baik, kerja bagus. Tapi sayangnya di line sisi ada 05 yang berhasil di end sama Haidans. Lagi-lagi berbuat owner. Udah di depan mata stepping juga udah mulai kerasa. Ada yang mendekat, Beyond sendirian. Agak fatal, agak berbahaya. Bakal di fight back. Rens bakalan maju dan mencari mana Beyondnya. Itu dia dikagetin pakai ke pundak. Iya. Dikasih manjat. Dikasih emot. Itu dia, ke pasar beli kedong dong. Iya. Diemotin dong. Iya. Gokil, Beyond memang ya. Tadi sudah ada satu trade kill yang baik dan bahkan Abax juga di sana akan langsung di revive secara cepat dan mereka pun mencari beberapa senjata yang ada. Eclipse juga di sana. Mereka akan melakukan team fight di bagian campsite dan akan langsung membungkus seorang False begitu saja. 3 player dengan posisi abis di revive. Ini mungkin bakal disadvantage dari space 1, helm 1 dan senjata yang di reset. Tapi mereka di sini udah bisa membuktikan bahwa 2 poin eliminasi yang mereka counter dari rush yang dilakukan oleh tim MBR ini udah lumayan untung loh. Enggak buntung-buntung banget sekelas tim First Rider Eclipse. Enggak buntung-buntung. Udah hilang 3. Yang udah hilang 3 masih bisa reset lagi, masih bisa dapat 2. Ya. Masih menjanjikan. Nah yang sulit sekarang adalah MBR. Karena kalau MBR mau mundur lebih jauh lagi, akan krusial banget, akan mengerikan banget. Karena di belakang bisa aja ada Bigetron yang udah standby di Brasilia 13 dan North. Sangat mengerikan tentunya, memang orang-orang dari North tuh agak mengerikan gitu ya kan. Dari utara dong. Dan Iya, pastinya iya, jangan iya. lupa teman-teman tadi North udah dapetin info. Kalau misalkan ada yang turun pakai parasut nih. Masih dilihat gak nih? Visionnya masih difokusin ke player tersebut apa enggak nih? Dan sekarang ada rumah kayu yang nampaknya akan langsung diras oleh seorang Darkhold. Tapi Darkhold masih jaga posisi. Nice banget. Side shockwave-nya nempel. Menuju ke bagian sisi seorang Darkhold. Tapi Darkhold juga di sana jalannya ditutup untuk masuk. Dan step skill saat baik. Dan North pun berhasil menumbangkan seorang Lord. Dan bahkan Lozi membantu Darkhold untuk melawan Rush. Dan akhirnya Space pun created dan Heyu pun di sana tumbang. Hanya tersisa satu kandidat lagi yang akan langsung menginjak revival spotnya dan gak pakai lama mereka akan langsung kembali lagi berempat harusnya aja Oh my god, si Heyu naik kereta. Apa tuh? Kalau di rumah kayu kupastikan kau rata. Kabur kan dia akhirnya kan. Kabur. Nggak Tapi punya opsi lagi pak. timingnya pas banget loh. Iya. Ketika dia nginjak 3 hilang langsung hidup lagi tuh 3-nya. Dan akhirnya sekarang posisi mereka harus reset. Volts akan langsung dikeroyok oleh 3 player. Salah satunya adalah Heyu di sana yang udah mulai kehilangan banyak sekali HP. Dan Volts masih berhasil mendapatkan kill. Dan Volts pun harus tumbang juga. Boleh dong demotin. Aduh. Enak ya, emang kalau di fight back terus di counter attack itu udah paling nikmat ya pak ya. Masalahnya kalau pay by one setelah itu di emot gak apa-apa. Ini udah 1 lawan 2. Iya, dan emang saat ini sebenarnya kalau FR tumbang pun nggak pusing-pusing amat Nggak FR. pusing amat, Karena bener. poinnya setidaknya udah melewati dari 60 poin. Betul. Gitu. Kalau MBR nih lagi jadi juru kunci di bawah. Agak susah juga gitu ya kan. Bener. Jadi mereka juga harus bisa dapetin poin yang sangat banyak di hari Bener. ini. Jangan sampai tumbang terlalu cepat. Dan sekarang tim RRQ. Oh wow. Mereka nampaknya sudah sampai di Golf Course. Dan ini adalah rotasi klasik RRQ yang menurut gue ini rotasi lama banget sih. Time turn dibuka. Sempet juga kalangan. Pac-Man. Sempet juga masuk menuju ke bagian tower. Tapi sayang sekali time turn akan langsung gugur begitu saja. Dan Legalot pun tidak bisa melanjutkan team fight di kolong jembatan. Dan mereka pun harus segera regroup. Abai di atas, Pac-Man juga. Di balik itu masih ada satu kawannya yang harusnya ada di rumah sungainya, Jispen. Iya, setidaknya maksimal 2-3 menit dari sekarang mereka harus sudah selesai dari aksi ini. Karena kalau enggak, bisa aja orang-orang yang dari Marble bakal ikut campur. Terutama deket banget dari area zipline di perbukitan Konektor. atas. Ya. Itu pasti kepantau tuh RRQ-nya. Kalau FR narik lagi ke Golf Course, dia ke kempon-kempon yang ada di Golf Course selesai masalahnya gitu. Nah. Tapi kalau RRQ mau lari ke Brazil 7, udah pasti masih ada tim yang di sana standby. Bigetron Kagendra. Bigetron Kagendra. Kalau misalkan dia ke bawah kolong jembatan, ada juga tim yang di sekitaran Marble Works gitu ya. Betul. Jadi agak sulit nih untuk RRQ sekarang yang
secara resources sebenarnya mulai menipis. Iya, dan sayang banget kita masih belum bisa ngelihat next update mapnya. Kira-kira di mana dari Bulls? Oke, ternyata Bulls masih nggak jauh dari area mereka. Nah, ini dia, mereka masih ada di 3 hangar dan mereka baru kelar aja looting full mungkin di bagian Pulau Marble Works. Dan nampaknya RRQ masih agak sedikit jauh sih dari Bulls. Karena kalau misalkan RRQ-nya padat, nah dia buka tembakan, Bulls ikut campur, ini bakalan terjadi lagi sama kayak di game sebelumnya pas kita mau closingan round yang kelima, Jispen. RRQ bakal di tengah. Iya. Jadi selalu di sandwich gitu ya posisinya RRQ saat ini nggak enak banget. Dan gue menotis ini ketika mereka mulai lepas drop zone andalan mereka. Drop zone mereka yang paling legendary. Di kalangan Ishizaki bukan ya? Bukan Ishizaki, tapi ternyata ini dia predator kita. Di round yang sebelumnya ada Mr. 05 dengan 7 poin eliminasi dan 2320 damage output. Itu sangat besar sehingga hampir bisa melumatkan 11 orang sampai 12 orang lebih harusnya. Dia dari tadi pakai Woodpecker-nya selalu bisa jaga posisi di mana Woodpecker kalau di jarak-jarak tertentu tuh damage maksimalnya tuh pasti keluar. Dan sering banget di 1-2 peluru pertama kena terus jadinya ke kontribusi, ke akumulasi terus akhirnya dari Mr. 05. Sementara itu kalau udah ngeliat pergerakan dari Mr. 05 yang loncat-loncatan aja dari tadi sebenarnya gue mau notice agak berbahaya karena beberapa tim itu udah waktunya emang mulai mendekat karena rumah batu ini dan bakal langsung segera diras. Gak pakai basa-basi sama GRC yang emang lagi membara-bara cukup kalau ada pelontar di sana tapi Aidans berhasil dapetin 1 orang. Ya itu 05 agak sulit untuk ditolong, dilepas dulu, ditarik ulur mundur ke belakang bakal ada zipline. Coba digunakan mini launchpad dan Jojo akan mundur. Musuh terlihat, Ras berhasil menculik 1 lagi dari Ses Alphae. Serem banget rush yang dilakukan dengan penggunaan vehicle Emotin. Boleh dong. Di tibek-tibek Pak. Di tibek-tibek doang ya. Iya. Gak seru. Padahal tibek punya game sebelah. Tapi gak masalah, kita punya paperback. Dan balik lagi dari Bulls Esports. Mereka sudah mulai menyeberang dan sebentar lagi mereka akan bertemu dengan Team RRQ. Waduh, naiknya mobil jeep lagi. Muter balik langsung ngedrip begitu saja untuk disengage. Dan nampaknya Team RRQ tidak mulai minat untuk melakukan team fight terhadap Tim Bulls. Tahu gak lo kenapa RRQ muter balik? Kenapa? Di depan ada kondangan. Ada hajatan Pak, muter balik. Jalanan ditutup. Ditutup langsung jalannya. Dan sekarang Adrian dan juga Irap nampaknya harus segera di-revive secara cepat. Dan Faiz kembali lagi melakukan predict shot. Walaupun tanpa Iris tapi tetap dia lakukan kali ini spamming. 300 koin yang udah ada, walaupun tanpa ada vending machine di sana mereka masih tetap keep up untuk tidak melepas Bulls Esports. Dan akhirnya ada 18 Days di sana yang berhasil ditumbangkan. Adrian juga di sana melakukan setup kembali. Ada banyak sekali glue yang akan langsung coba untuk di-plant, tapi glue melter sangat menyusahkan. Ada 2 glue melter yang langsung di-stuck begitu saja. Irap masih coba untuk melakukan juking, turun menuju ke bagian low ground, tapi Haidans sangat baik sekali respon glue dan Adrian pun langsung menyambut 2 kali. Dewi Fortuna berada untuk Haidans. Gokil banget ya Haidans yang respect glue wall-nya. Respon mereka ketika udah miss peluru dan langsung buka glue wall itu adalah salah satu aspek kenapa GRC akhirnya bisa menang fight lawan Bulls. Yang Bulls udah ngeluarin semua kemampuan dia, semua skill aktif juga udah kebuang. Dan akhirnya Bulls udah gak bisa ngandelin apa-apa lagi selain adu tembak. Tapi gara-gara jaga posisi dari GRC-nya bagus banget sehingga gak ada damage yang masuk ke arah GRC. Padahal udah ada 2 glue melter loh di sana. Plus flash freeze, menurut gue itu bener-bener menyusahkan loh untuk tim GRC. Tapi mereka bener-bener keep up untuk gimana caranya kita perang jarak jauh aja. Nah ini dia, junior ketemu senior nih. Tolong Kak Gendra, Anda baru di Brasilia. Nah ini sang seniornya udah lumayan lama nih. Apakah RRQ akan mengajak? Mantap bontokannya sekarang. Lozi nampaknya akan langsung menjadi target baru dari tim Dewa United. Akan ada 1 frag grenade juga dan mereka melakukan strapping di balik global yang sudah akan langsung coba untuk di-plan. 11 tim masih available dan bahkan Ambu mempersiapkan charge boosternya berada di tengah-tengah tim fight. Dan kali ini time turner sangat menyusahkan untuk Abu, padahal udah di-charge itu saja. 2 stepi, 3 stepi, 4 stepi bahkan dibuang. Reds berhasil mendapatkan seorang Lucy dan juga Davids juga karena akan ada tim OP nampaknya membantu dari kejauhan. Darkol mencoba untuk melakukan joking di balik luar, tapi Souza as always dengan M79-nya akan mengganggu dengan area of effect damage yang besar. Bagus banget positioningnya dan Rain tadi udah membuka celah ketika dia kayak jadi gelandang terus pindah ke sayap kiri.
kiri, melebarkan sayap dan juga memberikan distraksi ke FR ini cukup Bareng impact nih. sampai FR bakal coba langsung di trading sama Renzo. Gak ada barrelnya. Berhasil mendapatkan Kapten Darkol. Sam13 pun juga datang di waktu yang tepat, bakal coba langsung dikagetin, dicikal, diloncat sampai akhirnya. FR tersisa satu aja dengan pelontarnya, apakah bisa? Tidak bisa dong. Ini Sam13 dan juga Renz yang tersisa. Beberapa tim juga bakal pecah perangnya di arah Danger Zone dan juga bahkan ada sebuah hitbox yang juga sudah aktif di Ivos. sini masuk. Ivos juga harus kalah bersama dengan robot biru di sana. Harus pas di peringkat ke-8 Ivos, tapi MBR masih punya nafas dan juga masih punya bonfire. Bisa regenerasi kembali health point-nya dari seorang Vault. Sementara itu warga-warga dari RRQ juga udah siap di dalam rumah dan juga udah siap memberikan serangan surprise-nya. Apalagi Bigetron. dia harus segera cepat karena kalau enggak Bigetron, sang robot merah tiba-tiba datang dari atas memberikan hujan pelurunya. Betul. Samping kiri perlu diwaspadain. Ada step juga, udah pada mau keluar, udah pada sadar betul. Circle udah tidak berpihak. It's time, ini zona jauh. Teman-teman dari MBR dan juga RRQ harus cepat. Dan bahkan di sana masih ada satu kandidat dari tim SES yang masih live. Dan bahkan Lord kali ini menjadi distraksi utamanya Legalot. Gak kena-kena nembaknya dan bahkan Legalot hilang. Dan siap-siap Prodite plus tim RRQ dipulangkan secara bersamaan. Dan sekarang hanya tersisa 5 tim lagi kali ini aja fan. MBR ngecun parah. Dari mulai dari Marble Works sekarang udah pindah menuju ke Brasilia. Dan sekarang ketemu sama tim Bigetron. Swap, hati-hati. Ini player terbaik sniper dari tim Bigetron. Dan bahkan Thanos membantu dari kejauhan. Heyo di bagian lower ground. Berdiri di atas Groot nampaknya. Dan bahkan YNC kali ini sudah mulai bergerak. Dan bahkan Sensei sudah mulai datang juga. Dan udah siap menghujat dengan beberapa M79 dan juga RGS yang sudah ada di tangan dari seorang Sensei. Heyo tidak memiliki resource glow dan bahkan Sens Alpha juga harus tertangkap di posisi yang kelima. Heyo tidak bisa bergerak. 2 player lagi masih ada di dalam rumah merah aja fan. Gokil banget Bigetron, sang robot merah. Lu harus tahu kepanjangan dari SUEP. Apa tuh? Super Epic Bareta. Gokil. Lu bisa lihat gimana cara dia natakin musuhnya satu-satu dan Betul. semuanya nggak ada yang miss. Ini ngedelay banget pergerakan lawannya dan lu bisa lihat tadi di bawah. Nggak ada yang Friends. selamat masuk ke dalam zona selanjutnya sampai akhirnya kalau kita lihat Azril udah di depan dengan AWM-nya memang. Dapat satu orang kepantau tapi udah langsung narik ke belakang sana. Harusnya Dewa saat ini masih punya napas. Tapi gimana MBR dan juga Opi Griffin. Dimana Raf berhasil dapetin YNC di sana dengan ledakannya. Lord yang tersisa. Lord andalannya yang bisa diharapkan dari MBR. Karena Silent. MBR Nice. juga harus terkena down. Kehilangan Lordnya dan MBR Epsilon harus puas di peringkat 4 saja. Tersisa 3 tim kali ini. Wow, ini jauh-jauh banget lagi posisinya. Sama-sama berempat. Dari Om Opi dari tim Bigetron juga di sana. Nampaknya Dewa United kali ini harus tersingkirkan. Hanya tersisa sang legenda Tangerang kali ini. Itu adalah Sam13. Yap. Dia masih sendirian dan juga masih memiliki senjata spammer kudunya. Dan bahkan Opi masih memiliki banyak juga beberapa tenda. Dan bahkan Opi Griffin melakukan spamming menuju ke bagian sisi seorang Azrael di sana. Dan Dewa United ternyata masih ada satu player lagi. Zona cepat berada di Opi Griffin. Dan mereka harus tetap cepat melakukan take decision karena kalau tidak sekarang ya kapan lagi. Tinggal 0 detik lagi shrinking. Azrael pun meta proning. Yoi. Ini lu harus lihat. Konvoy menggunakan kendaraan pribadi mereka tentunya di usia muda yang pastinya bakal ugal-ugalan. Dan udah terlihat ada Sensei di sana bakal coba dihabisi. Dari kejauhan Sensei siap dengan rencana buruknya. Yaitu memegang pelontar. Tapi seorang Raf dari kejauhan bersama dengan Jepang. Berhasil dapetin satu Dewa United tumbang dulu di sana. BTR kehilangan Sensei. Agak berbahaya tapi Azril masih punya backup yang sangat baik yaitu seorang SUEP. Ditatakin terus, dipantau-pantau terus. Muelten juga menjadi korbannya di sini. Sudah nggak bisa tolong lagi. Thanos juga siap dengan SG6-nya. Ditungguin aja Resiktin udah nggak punya waktu lagi karena dia juga udah nggak punya duel. Ini dia pilihannya. Coba jiggle dari sebelah kanan. Udah kelihatan bakal predik. Oke digocek lagi. Masih bikin buying time. Dari belakang Sensei sama SUEP. Juga memberikan kontribusi yang nggak kalah ngerepotinnya. Azril dapat satu. Thanos tapi ditukar dan Azril berhasil dapetin Resiktin. Sisa player belakang aja dari Opi Griffin. Dari Raf dan juga Cibeng. Tapi Cibeng nggak bagus banget posisinya. Bakalkah ada moment of truth? Tentu saja ada. Satu player dari Bigetron sudah tumbang. Tapi SUEP dengan MP5-nya akan bisa berbicara banyak harusnya. Apalagi kayak Raf juga udah siapin rencana jahatnya. Dan lu bisa lihat bakal langsung dihabisin begitu ya. Raf setengah darahnya udah hilang. Cibeng masih bakal ditungguin jiggle-nya. Dan oke masih bisa strafing. Tapi saya Sensei terlalu berbahaya momen tadi. Dan ini dia SUEP akan menutup game ini. Menjadi milik Bigetron. Program to win. 12 poin
poin eliminasi. Bigetron menggila untuk di match kita yang terakhir. Entry kill yang bagus juga tadi sempat dibantu oleh Sam13 untuk melakukan distraksi dari bagian belakang. Sehingga tim Bigetron di sana bisa maksimal.